Puji Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema lupa. Manusiawi banget ya. Karena lupa itu seringkali kita bilang, ya namanya juga manusia biasa. Biasa toh yang namanya lupa. Nah, ada firman Tuhan yang perlu untuk kita sama-sama perhatikan dan renungkan dengan tema yang tadi saya sampaikan, yaitu lupa. Nah, dari Keluaran 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 saya bacakan. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi dengan mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ini negeri Mesir ketika bangsa Israel mengalami pembuangan selama 430 tahun. Dan rasanya salah satu negara yang cukup kuat untuk mencatat sejarahnya adalah negeri Mesir. Ada negara yang lain, Irak kita kenal, Syria, kita kenal juga ada yang namanya negara Persia atau Iran. Mereka punya catatan sejarah yang sangat baik, termasuk Mesir. Punya peradaban yang kuat, yang ada berabad-abad. Rasanya sebuah negara dipimpin oleh seorang dari suku bangsa yang berbeda dari Israel atau Yahudi tidak mungkin bisa dilupakan. Pasti ada suatu catatan bahwa negeri kita pernah memasuki masa kekeringan dan dipimpin oleh seorang yang berasal dari Yahudi. Tidak mungkin itu bisa terlupakan untuk sebuah negara yang bernama Mesir dengan peradaban yang sangat tinggi. Nah, itu yang kita mau sama-sama renungkan, bahwa dalam hidup ini bisa terjadi kita mengalami lupa tentang orang yang pernah menolong kita, lupa terhadap orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, ada juga hal-hal yang positif untuk tentang lupa. Karena hal-hal yang perlu kita lakukan juga tentang lupa perlu juga nanti kita akan sama-sama pelajari. Dan saya menyampaikan ada hal-hal yang harus kita lupakan. Yang pertama, hal-hal yang mengecewakan atau yang menyakitkan kita. Tentunya nobody perfect. Ada aja orang-orang yang bisa menyakiti kita. Mungkin dia tidak bermaksud untuk menyakiti kita. Ada juga orang yang memang tidak suka melihat kebahagiaan kita, keberhasilan kita, sehingga dia ingin menghancurkan kita. Tapi kalau itu pun pernah terjadi dalam hidup kita, bangun kebiasaan, lupakan hal-hal yang menyakitkan, lupakan hal-hal yang mengecewakan. Karena jauh lebih sulit untuk berbuat baik kepada orang yang jahat daripada orang yang mungkin baik. Kita balas kebaikan sangat mudah. Tetapi hal yang pertama, apa yang harus kita perhatikan dalam hal lupa? Lupakan seperti yang tadi sampaikan, orang-orang yang pernah mengecewakan, peristiwa yang pernah menyakitkan kita. Yang kedua, kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita. Lupakan. Pikirkan aja yang baik. Kan Alkitab bilang semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga, jasa dan kebaikan kita. Karena kalau kita mengingat-ingat, saya dulu pernah menolong, akhirnya kita menolong orang tidak tulus. Kita menolong orang dengan mengharapkan minimal dia ingat, dia hormati kita. Jadi kalau pernah kita berbuat baik, usahakan, lupakan. Kalau perlu suatu saat ada orang yang bilang, Pak, Bapak masih ingat, Bapak dulu pernah tolong saya. Itu jauh lebih indah daripada kita membangkit-bangkitkan kebaikan atau jasa kita. Nah, apa yang harus kita ingat? Ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah kasih setia Tuhan. Ingatlah bahwa kita berdosa tetapi Dia tetap setia untuk menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita. Yang kedua, ingat orang-orang yang pernah menolong kita, orang-orang yang pernah menanamkan nilai baik dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita boleh ada seperti ini, kita tahu ada seorang guru, ada banyak pengajar yang membuat kita bisa belajar membaca, ada banyak orang yang akhirnya membuat kita bisa sarjana, ada banyak orang yang menolong sehingga bisnis kita bisa mendapatkan terobosan-terobosan. Ingatlah hal-hal yang baik, jasa-jasa orang, janji kita atau komitmen kita kepada Tuhan. Biasa kita sebut dengan namanya nazar. Jadi itu yang ketiga. Kalau kita berjanji sama Tuhan, kita sudah bernazar. Jangan pernah lupakan itu, ingatlah hal itu. Yang terakhir, ingatlah aturan atau ketetapan firman. Karena firman Tuhan bilang, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, maka hidupmu akan berhasil dan beruntung. Karena itu, janganlah kita
membiasakan melupakan hal-hal yang seperti tadi sudah diuraikan, tetapi juga ingatlah hal-hal yang seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Puji Tuhan, biarlah setiap kita terus jadi berkat. Dan jangan lupa untuk like, komen, kemudian share, dan subscribe. Dari tempat ini saya menyampaikan salam, yaitu dari GPDC Channel. Biarlah kita semua selalu menerima berkat Tuhan. Haleluya. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.